Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video yang kedua, kita telah membahas Khulafaur Rasyidin. Untuk video ketiga ini, kita akan membahas tentang 3 dinasti besar setelah dinasti Abbasiyah. Di bagian 2 dari video ketiga ini, kita akan membahas mengenai dinasti Safawi. Let's check it out. Ayo kenalan terlebih dahulu bersama teman-teman. Let's get into it. Dinasti Safawiyah adalah salah satu dinasti terpenting dalam sejarah Iran. Dinasti ini merupakan salah satu Syiah terbesar semenjak runtuhnya dinasti Syiah Fatimiyah. Negeri ini menjadikan Syiah sebagai agama resmi, sehingga menjadi salah satu titik terpenting dalam sejarah Muslim. Kerajaan Safawi atau Safawiyah berkuasa dari tahun 1501 hingga 1722. Kerajaan Safawi didirikan oleh Shah Ismail pada 1501 Masehi di Persia. Saat itu Shah Ismail atau yang dikenal dengan nama Ismail I memproklamasikan dirinya sebagai raja atau Syah di Tabriz. Ideologi Daulah Safawiyah adalah Syiah Itsna Asyariyah. Berdirinya kerajaan dan dinasti Safawiyah bermula dari gerakan tarekat Safawiyah yang didirikan oleh Safi al-Din pada 1253 sampai 1334 Azerbaijan. Dalam perkembangannya, tarekat ini mendapatkan banyak pengikut, bahkan hingga kepemimpinan Sar al-Din Musa yang menggantikan Safi al-Din. Namun, tarekat ini mulai berubah pada pertengahan abad ke-15 ketika dipimpin oleh cicit Sar al-Din Musa yang bernama Sheikh Junaid. Sheikh Junaid adalah sosok yang haus kekuasaan, sehingga tarekat Safawiyah dan mulai meluaskan pengaruhnya di bidang politik dan militer. Gerakan Safawiyah mulai bergerak ke wilayah Iran, hingga berhasil merebutnya dari pemerintahan Timuriyah yang didirikan oleh Timurleng pada abad ke-14. Sejak kemunduran dinasti Timuriyah, secara politik Iran telah terpecah dan lahirlah berbagai gerakan keagamaan beraliran Syiah. Salah satu yang terkuat dalam politik adalah Safawi Qizilbash yang dipimpin oleh Shah Ismail I. Ismail I kemudian mendirikan kerajaan Safawi pada 1501 Masehi yang menjadikannya sebagai raja, sekaligus pendiri dinasti Safawi. Kerajaan Safawi mengalami masa kejayaan di era pemerintahan Abbas I pada tahun 1587 Masehi hingga 1629 Masehi, yang berhasil mengatasi gejolak politik dalam negeri dengan melakukan pembenahan administrasi, mengatur pemerintahan dari pusat, dan merebut beberapa wilayah. Pada puncaknya, kerajaan ini menguasai wilayah yang sekarang dikenal sebagai Iran, Republik Azerbaijan, Bahrain, Armenia, Georgia Timur, sebagian Kaukasus Utara termasuk Rusia, Irak, Kuwait, dan Afghanistan, serta sebagian Turki, Suriah, Pakistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan.
Kemajuan juga dirasakan pada bidang ekonomi yang ditandai dengan penguasaan atas Kepulauan Hormuz dan pelabuhan Gumrun yang diubah menjadi Bandar Abbas. Hasilnya, Safawi menguasai perdagangan antara barat dan timur. Kemudian, perekonomian kerajaan juga ditopang oleh hasil pertanian yang melimpah. Pada bidang ilmu pengetahuan, ada beberapa nama ilmuwan hebat dari era kerajaan Safawi, yakni Baha al-Dina al-Syairaji, Sadar al-Din al-Syairaji, dan Muhammad al-Baqir ibnu Muhammad Damad. Sedangkan kemajuan kerajaan Safawi di bidang arsitektur ditandai dengan berdirinya sejumlah bangunan megah seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan berbagai fasilitas publik. Kejayaan yang diraih pada masa pemerintahan Abbas I tidak dapat berlanjut. Akhirnya pada periode 1736 Masehi, di bawah pemimpinan Abbas III, dinasti Safawi runtuh. Faktor penyebab runtuhnya dinasti Safawi yaitu yang pertama adalah pusaka gizi Basil yang melemah disebabkan oleh terjadinya perubahan administrasi pemerintah di beberapa provinsi yang kaya dari sebelum dikuasai oleh kelompok gizi Basil. Seiring waktu beralih, kepemimpinan yang langsung dikoordinasi pusat di bawah pemimpin Shah. Lemahnya ini tidak segera langsung diatasi sehingga runtuhnya kekuasaan kerajaan. Yang kedua adalah di kalangan keluarga istana. Sering terjadi konflik yang terkait dengan perebutan kekuasaan. Tradisi penunjukan raja diciptakan adanya ketidakstabilan internal. Yang ketiga adalah dekadensi moral yang sebagian besar pemimpin dinasti Safawi. Dekadensi moral para raja tersebut diantaranya adalah tindakan kejam Safi Nizam membunuh pembesar-pembesar kerajaan. Selain itu, ketidakpedulian Abbas dan Sulaiman terhadap kondisi kerajaan pun menyebabkan rakyat bersikap apatis terhadap pemerintah. Yang keempat adalah konflik yang berkepanjangan Turki dan Utsmani yang tak pernah reda. Hal itu melemahkan kekuatan Safawi. Kelemahan internal membuka peluang bagi musuh untuk merebut wilayah kekuasaan. Seiring dan banyaknya daerah yang memisahkan diri dan memberontak pemerintahan Safawi. Koordinasi faktor internal dan eksternal ini mengakibatkan kehancuran kerajaan Safawi pada 1736 Masehi. Kekuasaan dinasti Safawi di Persia pun berakhir setelah dijatuhkan oleh Nadir Shah, seorang pemimpin dari suku Turki di Persia saat itu. Beberapa peninggalan dari dinasti Safawi yaitu yang pertama adalah Maidan Imam. Maidan Imam adalah sebuah kompleks seluas 500 kali 160 meter persegi. Maidan Imam menjadi simbol utama pemerintahan dinasti Safawi. Kini kompleks Maidan Imam telah menjadi tujuan wisata utama para pelancong dunia. Yang kedua adalah Masjid Shah. Masjid ini mulai dibangun pada tahun 1611 Masehi yang terletak di sisi selatan kompleks Maidan Imam.
Keberadaan bangunan masjid ini menjadi simbol penguasa kerajaan Syafawi. Karena itu, masjid ini dikenal sebagai Masjid Shah, sebutan untuk para penguasa monarki di Persia. Yang ketiga adalah Masjid Syah Lutfallah. Masjid Syah Lutfallah yang terletak di sisi timur kompleks Maidan Imam ini tidak besar jika dibandingkan dengan bangunan di sekitarnya, namun indah dan unik bila dibandingkan dengan masjid lain pada zamannya. Yang keempat adalah Istana Ali Kapu. Istana Ali Kapu ini merupakan tempat tinggal bagi para amir kerajaan Syafawi pada saat itu. Dilihat dari kejauhan, bangunan istana ini berwarna biru keemasan. Bangunan istana ini juga menjadi akses masuk ke taman kerajaan. Di belakang taman istana, terdapat area khusus bagi sang syah, istrinya, dan anggota keluarga kerajaan lainnya. Yang kelima adalah Jembatan Haju. Jembatan Haju ini merupakan salah satu jembatan yang paling terkenal di Isfahan. Jembatan Haju ini dibangun pada masa Syah Abbas I. Jembatan ini sempat rusak dan kemudian dibangun kembali pada masa Syah Abbas II. Jembatan ini juga berfungsi sebagai bendungan dengan pintu air yang terdapat di bawah lengkungan. Yang keenam adalah Gedung Caharbag. Gedung Caharbag ini dibangun dinasti Safawiyah pada masa Shah Hussein di tahun 1706. Gedung ini diperuntukkan untuk sarana pendidikan. Shah Hussein memerintahkan pembangunan sekolah ini sebagai pusat pengembangan ilmu agama dan pengetahuan di Isfahan.